Hai, jumpa lagi di video Rabu. Rabu kita bicara buku. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu buku menarik, buku lama, buku legendaris. Karena saya kenal buku ini ketika saya masih kuliah. Dan banyak sekali orang yang berubah hidupnya dikarenakan buku ini. Oke, buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini setiap harinya akan mengulas berbagai macam hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. So, jika kamu berkenan, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kemudian setiap video baru yang hadir dari channel ini bisa segera kamu dapatkan. Oke, kita akan langsung saja pada buku apa yang akan kita bahas pada hari ini. Buku yang akan kita bahas hari ini adalah buku ini, Skill with People, ditulis oleh Les Giblin. Nah, kenapa saya katakan buku ini adalah buku legendaris? Karena wow, ini saya punya ya versi buku ini dari saat kuliah. Hanya saja sayangnya bukunya hilang entah kemana. Ada yang pernah minjam tapi nggak dikembalikan. So saya cari dan ketemu lagi buku cetakan terbarunya. Jadi ceritanya buku ini itu ditulis tahun 1965. Kamu sudah lahir belum ya? Yang pasti saya belum lahir. Dan itu sudah dicetak ya berulang kali. Dan ini buku yang saya pegang ini adalah cetakan ke-17 ya di Indonesia tahun 2015. Oke, langsung saja kita akan bahas apa sih menariknya buku Skill with People ini, karya Les Giblin. Pedoman sukses karir, kehidupan keluarga, dan sosial. Nah, jika kamu masih ingat ya video-video aku sebelumnya yang berisi terkait dengan apa saja faktor sukses seseorang sehingga bisa menjadi seorang milioner, maka kamu akan menemukan bahwa salah satu faktor kunci agar seseorang bisa menjadi orang yang sukses itu adalah kemampuan dia berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, membangun relationship dengan orang lain. Itu menjadi faktor kunci kesuksesan seseorang. Dan ya realitanya adalah seperti itu. Kalau kita mau sukses di dalam karir, kita harus punya keterampilan membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di kantor kita, di sekitar kita dengan baik, dengan rekanan instansi kita dengan baik. Dan itu akan membantu untuk meningkatkan karir kita. Kita mahir membangun relationship dengan atasan, membangun relationship dengan mitra kerja, rekan-rekan kerja, dan membangun relationship dengan mungkin orang-orang yang ada di bawah kita. Maka itu akan menunjang karir kita dan membuat kita jauh lebih cepat sukses. Begitu juga misalnya kalau kamu memilih jalur berbisnis, maka ketika kamu punya kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan dengan baik ya, punya skill berkomunikasi dengan baik dengan anggota tim kamu, maka kamu akan bisa membawa mereka mencapai hasil yang luar biasa. Begitu juga ketika kamu punya skill berkomunikasi dengan pelanggan, dengan konsumen, dengan supplier, itu akan membantu mempercepat kesuksesan bisnis kamu. So, tidak ada keraguan lagi bahwa skill with people itu adalah skill penting yang kita butuhkan, yang saya butuhkan, kamu butuhkan untuk menjadi orang sukses. Nah, sekarang apa yang menarik dari buku ini? Nah, di buku ini sebenarnya ada banyak hal yang diajarin, yaitu berkaitan dengan skill with people. Jadi bagaimana dari ya saya ulas ya beberapa ya. Misalnya di buku ini diajarin bagaimana cara kita memahami orang dan kodrat manusia. Ya, kita hanya akan bisa mempengaruhi orang lain ketika kita tahu karakternya seperti apa, kodratnya bagaimana, cara berpikirnya seperti apa. Dan itu semua sedikit diajarkan di buku ini. Kemudian diajarin juga cara terampil untuk berbicara dengan orang lain, cara terampil untuk membuat orang merasa penting.
Kenapa kita butuh untuk kemudian tahu bagaimana caranya membuat orang merasa penting? Ya, karena kalau kita bisa membuat orang merasa penting, maka kita akan bisa membuat dia untuk mau melakukan apapun yang kita inginkan. Karena orang itu pada prinsipnya apa ya? Punya kebutuhan untuk dianggap penting, seperti itu. Kemudian juga ada cara terampil untuk menyetujui pendapat orang lain, cara terampil untuk mendengarkan orang, cara terampil untuk mempengaruhi orang. Ya, ini penting ini ya. Jadi siapapun itu butuh skill bagaimana cara mempengaruhi orang. Kalau kamu misalnya mahasiswa, ya kamu butuh skill untuk bagaimana mempengaruhi dosen agar bisa ngasih kamu nilai yang bagus. Kalau kamu misalnya penjual, ya kamu butuh skill bagaimana mempengaruhi prospek kamu, calon pembeli kamu untuk akhirnya deal belanja tidak hanya satu tapi banyak dari kamu. Kalau kamu misalnya seorang jomblo, kamu butuh skill bagaimana mempengaruhi orang yang kamu naksir itu untuk kemudian ya mau jadi pacar kamu. Oke, selanjutnya cara terampil untuk meyakinkan orang lain. Ini juga adalah hal yang penting diajarin dalam buku ini. Cara terampil untuk membuat orang mengatakan ya. Oke, cara terampil untuk menentukan suasana hati orang. Ya, kita butuh tahu sih sebenarnya suasana hati seseorang agar kita bisa tahu kapan dan bagaimana tepatnya kita PDKT kepada orang itu, mendekati orang itu, ajak ngobrol orang itu. Karena kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana membaca situasi hati seseorang, bisa jadi kita datang dengan niat yang baik, hal yang baik, tapi karena suasana hatinya lagi nggak bagus, ya bisa jadi semuanya jadi buyar. Kemudian, nah ada cara terampil untuk memuji orang. Ya jadi ada loh orang yang kalau misalnya dipuji itu malah justru marah. Sebenarnya bukan karena dia nggak mau dipuji, cara dia dipuji itu yang membuat dia marah. Oke, dan di sini diajarin harusnya kalau kita mau muji seseorang itu caranya bagaimana. Kemudian cara terampil untuk mengkritik orang lain. Nah, kita butuh mengkritik orang, termasuk kita juga butuh dikritik. Dan cara mengkritik orang lain pun itu diajarin di buku ini. Cara terampil untuk berterima kasih kepada orang lain, cara terampil untuk menciptakan kesan baik, cara terampil untuk melakukan percakapan, dan beberapa gagasan yang amat penting buat Anda. Ya, buku ini ada kurang lebih 114 halaman, kurang lebih 118 halaman. Tapi di situ diajarin semua hal. Enaknya buku ini adalah dia simple, kita langsung diajarin secara to the point. Kelemahannya adalah contohnya yang kurang. Oke, nah buat kamu yang penasaran dengan buku ini, saya akan share secara detail satu topik bahasan yang ada di dalam buku ini, yaitu tentang bagaimana cara kita menciptakan kesan baik kepada orang lain. Pertanyaannya sih, kenapa sih kita butuh menciptakan kesan baik kepada orang lain? Nah, manusia itu senantiasa atau kecenderungannya merespon sesuatu berdasarkan kesan pertama yang dia peroleh. Ya, yang dia peroleh. Karena manusia itu bermain dengan persepsi. Apa yang dia persepsikan akan menentukan bagaimana dia berpikir, merasa, dan bertindak terhadap apa yang dia persepsikan. Sesuatu yang kalau kita persepsikan negatif, jelek, maka ini akan memicu kita untuk terus berpikir jelek terhadap hal itu, merasakan perasaan yang negatif terhadap hal itu, dan ujungnya adalah kita akhirnya memilih merespon, bersikap secara negatif terhadap hal tersebut. Nah, sebaliknya, kalau kita misalnya bisa mengkondisikan, atau misalnya saat ketemu sesuatu, melihat sesuatu, kita mendapatkan persepsi positif terhadap hal itu, nah itu memicu kita akhirnya punya rasa yang lebih positif terhadap hal itu, dan akhirnya kita digiring, diarahkan untuk punya respon, punya sikap yang positif terhadap hal itu.
So, inilah kenapa pentingnya kita menciptakan kesan yang positif atau belajar menciptakan kesan yang positif saat kita berhadapan dengan orang lain. Khususnya orang yang baru pertama kali ketemu dengan kita. Nah, caranya bagaimana? Les Kibrin bilang seperti ini. Caranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kalau kita ingin bagaimana bisa menunjukkan kesan baik saat kita ketemu dengan orang lain, adalah yang kita butuh tunjukkan adalah sikap tulus kita. Sikap tulus kita. Seperti apa sih menunjukkan sikap tulus kita? Sikap tulus kita itu akan tampak oleh orang lain ketika kita mendekati seseorang. Itu betul-betul karena kita menunjukkan ketertarikan kita padanya itu. Ya. Ketertarikan kita kepadanya. Misalnya mungkin dari kita mengubah objek pembicaraan atau mendesain objek pembicaraan saat kita ketemu dengan orang itu adalah bukan tentang diri kita, tapi tentang orang lain, tentang orang itu. Ya, kita pengen tahu dia lebih dalam, kita pengen tahu dia lebih lagi. Misalnya, oke, Kak, boleh tahu nggak hobinya apa? Oh, hobi saya nonton bola. Wah, kemudian kita kejar, kita lanjutkan pertanyaannya. Oh, senang bola ya, boleh tahu nggak tim favoritnya apa? Apa sih yang sebenarnya disukai dari sepak bola dan sebagainya. Jadi, it's all about orang yang kita temui. Nah, itu akan menunjukkan ketulusan. Dia akan lihat kita tulus, ingin membangun hubungan, ingin relationship dengan dia gitu. Nah, untuk bisa bersikap tulus, yang butuh kita hindari adalah mengirimkan sinyal-sinyal bahwa sesungguhnya kita berkomunikasi dengan dia itu karena ada maunya, ada sesuatu yang kita simpan, ada sesuatu yang kita harapkan dari dia. Karena sebaik apapun kita menyimpan hal itu, orang bisa baca itu, orang bisa ketahui hal itu. Nah, jadi ketemu orang, berikan senyum yang tulus, kemudian fokuskan pikiran kita untuk lebih mengenal dia, dan tunjukkan semua apresiasi kita terhadapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa menciptakan kesan yang positif saat kita ketemu dengan orang lain, kita butuh hadirkan antusiasme, ya, antusiasme, semangat. Pada prinsipnya orang senang dengan orang yang punya antusias, ya. Orang nggak suka dengan orang yang misalnya datang-datang dengan wajah murung, datang-datang ketemu dengan wajah yang menyebalkan. Kenapa? Karena wajah yang murung, menyebalkan itu memancarkan energi negatif, ya, yang bisa jadi itu membuat suasana hati seseorang jadi yang awalnya mungkin happy, positif, ceria, karena imbas dari wajah kita yang cemberut, menyebalkan, itu akhirnya mengubah suasana hatinya. So, tunjukkan antusiasme, semangat kita. Nah, semangat kita bisa kita tunjukkan seperti apa? Pertama itu adalah dari raut wajah. Ya, dari raut wajah. Tunjukkan wajah yang dimana kita antusias. Caranya seperti ini. Kamu bayangkan, kamu misalnya sudah lama nggak ketemu dengan teman dekat kamu, dan kamu pas ketemu dengan dia. Maka saat ketemu dengan teman lama yang betul-betul akrab, seperti apa sih wajahnya? Kamu akan mungkin menunjukkan wajah yang ceria, sorot mata yang bersinar, kemudian senyum yang tulus dan merekah, ditunjang dengan bahasa tubuh yang terbuka, postur yang tegap, suara yang lantang namun tetap enak didengar. Itu adalah antusiasme yang bisa kamu tunjukkan. Begitu juga ketika misalnya kamu ngobrol dengan orang di awal, ya, tunjukkan antusiasme kamu dengan misalnya ketika dia berbicara, kamu memperhatikan dengan baik saat dia bicara, dan sesekali memberikan kode, ya, isyarat kamu menyetujui apa yang disampaikan. Misalnya seperti ini, dengan sedikit anggukan saja. Dan seterusnya. Itu akan membuat orang ketika dia bicara, melihat kawan bicaranya merespon dengan cara seperti itu dia jadi ikut semangat. Karena dia melihat bahwa
orang yang mendengarkan dia itu ada berantusias terhadap apa yang dia sampaikan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kamu berbicara sesuatu terhadap seseorang, ya tunjukkan antusias kamu terhadap topik yang kamu bicarakan. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah kamu butuh untuk tunjukkan sikap tulus. Yang kedua adalah kamu butuh untuk tunjukkan antusiasme kamu. Dan yang ketiga adalah agar kamu bisa memberikan kesan positif di awal ketika ketemu dengan orang, pastikan untuk kamu tidak terlalu cemas. Kecemasan itu mempengaruhi ekspresi wajah kita, bahasa tubuh kita, perasaan kita, cara bicara kita, nada bicara kita. Dan kecemasan itu tidak nyaman untuk dilihat oleh orang lain. Bahkan tidak akan nyaman buat kamu rasakan. So, jangan terlalu cemas. Nah, saat kamu akan ketemu dengan orang lain, pastikan kamu butuh menginventarisir hal-hal yang biasanya bikin kamu cemas. Misalnya mungkin kamu cemas dengan respon yang akan diberikan oleh orang tersebut. Kamu cemas mungkin dengan situasi yang ada, itu tidak akan menunjang apa yang akan kamu sampaikan. Atau kamu cemas misalnya mungkin dengan penampilan kamu. So, jangan terlalu cemas dengan itu semua, karena seringkali semua yang kamu cemaskan itu adalah sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran, ya, hanya ada di dalam benak kamu dan tidak sepenuhnya real. Sebagai contoh seperti ini misalnya, kadang ada orang yang terlalu cemas dengan bagaimana ya penampilannya ketika orang lain lihat. Dan hampir sebagian besar manusia seperti itu. Senantiasa pengen terlihat baik sehingga cemas nantinya responnya akan seperti apa. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Kalau semua orang kemudian dalam kondisi mencemaskan apa kata orang terhadap penampilannya, maka yang terjadi biasanya saat ketemu masing-masing sebenarnya pedulinya terhadap diri sendiri itu, dan tidak punya kesempatan untuk mengoreksi, mengomentari penampilan orang lain. So, jangan terlalu cemas dengan apapun itu. Nah, yang keempat, ini yang paling penting agar kamu bisa menghadirkan kesan yang positif saat kamu berbicara, bertemu dengan orang lain adalah usahakan selalu positif. Jangan kemudian hanya karena ingin kamu terkesan baik, terkesan positif, terkesan hebat, terkesan lebih, kamu jadi menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, membicarakan orang lain. Nah, ini adalah hal yang berbahaya. Kenapa? Karena jika kamu bicara merendahkan orang lain, mencibir orang lain, ataupun mungkin hal-hal yang sifatnya itu membuat orang lain tidak lebih bagus dari kamu, maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu apa? Ya, orang akan melihat kamu, mendapatkan kamu sebagai orang yang negatif, orang yang tidak bisa dipercaya, ataupun orang yang kesannya nggak sportif. So, itu 4 hal yang butuh kamu lakukan ketika kamu ingin bagaimana bisa mampu memberikan kesan yang baik saat ketemu dengan orang lain. Dan di dalam buku ini itu ada banyak skill seperti yang sudah saya ulas ya di awal yang bisa kamu pelajari. Skill with people. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di hari Rabu depan di video Bicara Buku. Saya Ronald Tagalong undur pamit dan sukses selalu buat kita semua.